Jadi kita sama-sama pantau saja, kalaupun nanti bapak-bapak atau ibu-ibu melihat ada orang seperti itu di masjid yang sekiranya tidak baik, ya ditangkap aja, ditegur. Jadi kita mau tahu dia sebenarnya modusnya apa, karena berulang-ulang kali, bukannya sekali dua kali gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan saya selaku pengurus DKM mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan dikarenakan sesuatu hal gitu ya yang harus kita lakukan atau tindak gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa membuat kita lebih waspada lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak terulang lagi. Nah, mungkin itu saja informasi dari kami selaku pengurus DKM berdasarkan kegiatan-kegiatan. Kalaupun kegiatan pembangunan ya insya Allah nanti akan kita laksanakan. Jadi untuk S3 masih kita kumpulkan, dan saldo terakhir kalau nggak salah kemarin 14 juta. Jadi nanti kita kumpulkan sampai dengan 50 juta ya Pak Iwan, ya kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi biar ada spare lah ya. Jadi biar ini nanti kita mencoba pembangunan selanjutnya gitu ya. Dan kami mohon juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk S3-nya untuk sama-sama ditingkatkan kembali ya, walaupun kehidupan ekonomi kita mungkin tidak baik-baik saja ya, tapi insya Allah dengan kita bersedekah ya, apalagi untuk masjid, insya Allah Allah akan tambah rezeki kita gitu ya, walaupun cuman 1000 ya, sedekah 1000 sehari S3 namanya ya. Mudah-mudahan dengan nanti kita meningkatkan dari 1000 ke 2000 ataupun lebih ya, insya Allah pelan-pelan ya, kita tetap melanjutkan pembangunan masjid gitu ya, karena walaupun masih 50% lah saya bilang ya, karena insya Allah nanti rencananya sih yang di lantai 2 itu yang kita tutup dulu biar ampeasan kalau hujan gede nggak masuk, karena selama ini ampeasannya masuk ke lantai 2 dan lantai 2 pun bisa menggenang dan bisa sampai turun ke bawah gitu ya. Jadi yang sudah pernah saya sampaikan dulu, pernah pas hujan gede akhirnya masuk lewat kapasan itu, tetangga yang itu masuk ke dalam, lumayan juga airnya gitu karena hujannya lumayan besar gitu ya. Ya mungkin itu aja sekedar informasi dari DKM tentang kegiatan serta keuangan S3 yang bisa saya sampaikan. Nah kalau yang untuk parkir, alhamdulillah parkir mobil yang tadinya 13 mundur 1 jadi 12 mobil. Alhamdulillah. Jadi, Bapak mundur. Ya nggak mau di masjid kali. Ya nggak tahu ya, pokoknya dia udah nggak pakai di masjid gitu, mungkin ada tempat lain. Itu nggak masalah ya. Jadi yang ada di masjid sekarang cuma 12 mobil gitu ya. Nanti tiap bulan insya Allah nanti akan saya laporkan pendapatannya berapa. Kalaupun ada pengeluaran, kalau enggak ya berarti saldonya langsung gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari kami selaku pengurus DKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DKM Takwa Bapak Haji Basuki yang telah memberikan informasi semua, yaitu mengenai masalah kamar mandi yang ditutup karena ada masalah. Maka alhamdulillah pada hari ini, mulai hari ini Pak Haji sudah dibuka kembali. Mudah-mudahan masalah mengenai masalah toilet
dan masalah pembangunan masjid Taqwa yang insya Allah lantai 2 segera ditutup ya, dan bikin jendela. Ini salah wireless jauh. Dan untuk selanjutnya kita dengarkan informasi dari KRW 021. Mungkin ada informasi yang perlu kita dengarkan atau masukan. Ada ketua RW 021, kami dipersilakan Bapak Yunus. Makan bergizi Terhalang gratis. itu terhalang. Ini itu pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Imam Basuki selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak-bapak RT, wabil khusus RT 05 Bapak Husain Nurdin. Yang saya hormati Bapak RT dari RT 1 sampai RT 09. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya serta takdim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul dalam acara pengajian rutin malam Ahad yang dipimpin oleh Ustaz Kudori. Mudah-mudahan Bapak Ustaz Kudori selalu disuruh istiqomah dan diberi panjang umur, kesehatan, dan dilancarkan dalam perjalanannya. Salawat serta salam tercurahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk informasi di KRW-an, yang pertama saya ingin menginfokan bahwasanya mungkin dari Bapak RT-nya sudah disampaikan untuk masalah pabrik es. Kita ambil solusi dan hasil musyawarah Bapak-bapak RT dan pengurus dan Bapak Lurah, kita ambil jalan tengahnya damai dengan beberapa poin yang telah dicantumkan di perjanjian dan disepakati oleh kita bersama. Dan alhamdulillah ada beberapa yang harus pihak pabrik es sepakati, itu beberapa poinnya: 1, parkir; 2, tidak menambah mesin; terus merapikan infrastruktur dan memberi kas untuk kas RW, kas masjid, kas rukom, dan beberapa kas yang terdampak dan kas RT. Mungkin RT 3 Jadi untuk masalah pabrik es kita sepakat damai. Terus yang kedua, untuk pembangunan di 2026 insya Allah terletak di RT 007 di depannya gangnya Pak Pajar. Dan alhamdulillah kemarin sudah disurvei, mudah-mudahan dapat terlaksanakan dengan berjalan dengan lancar. Terus untuk yang ketiga, saluran akan di bulan November bulan depan normalisasi saluran besar, nanti langsung dari pihak PUPR untuk mengakukan normalisasi, dan selanjutnya 2006 akan dijebol untuk gorok-gorok langsung di bawah taman. Ya, jadi nanti tidak salurannya tidak belok, jadi lurus.
di bawah taman. Mudah-mudahan kita tidak banjir lagi dan semua dapat terlaksana dengan lancar. Untuk yang ketiga, saya mohon kepada bapak-bapak warga RW 021 wabil khusus warga RW 05, bagi warga yang KTP-nya masih di luar RW 021 untuk segera memindahkan alamat. Karena kita tinggal di RW 021, jadi mohon untuk segera memindahkan alamatnya ke lingkungan RW 021. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan bapak-bapak untuk memindahkan alamat bapak-bapak ke tempat tinggal yang sekarang di sini. Yang keempat, saya mohon maaf untuk pembuatan KIS sekarang tidak bisa instan. Jadi ada prosedurnya yang sekarang diambil alih oleh pihak puskesmas. Karena ada beberapa RW yang bikin KIS melalui dewan tapi di keluarga diuangkan. Selama ini saya membuat KIS untuk warga tidak pernah minta pungutan ke warga sepeser pun, karena saya ke dewan juga tidak bayar, jadi saya menggratiskan. Cuma ada beberapa oknum yang memanfaatkan itu, jadi sekarang pembuatan KIS ditekel oleh pihak puskesmas. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lagi membuat KIS dengan jalur dewan. Apabila ada warga yang sakit atau yang harus dibawa ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit dirawat, nanti minta pengantar RT, RW, kelurahan, langsung ke kecamatan, langsung serahkan ke puskesmas. Untuk pembuatan KIS-nya langsung di puskesmas. Jadi mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, apabila yang mau membuat KIS saya tidak bisa membuat langsung instan, harus dengan prosedur melalui RT, RW, kelurahan, kecamatan, baru kita ke puskesmas. Dan meminta surat rawat inap dari pihak rumah sakit. Mungkin itu saja informasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada RW 021 yang telah menyampaikan mengenai masalah PBS. Yang alhamdulillah kita dengarkan ada perjanjian sedikit masalah PBS, yaitu mengenai saluran, parkiran, dan alhamdulillah PBS juga menyumbangkan ya tiap bulan sekali untuk di KRW-an, DKM Masjid At-Taqwa dan Rukem, ya, tidak termasuk ke kas RT, ya, betul. Oh, T3, bukan jelas yang T3 gitu. Iya, karena enggak. Kita yang jadi ini lagi fitnah lagi. Ada 3, kas R3 terdapat tuh. Anak terdapat. Dan mengenai masalah pembuatan tidak instan melalui prosedur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan informasinya dapat kita pahami, ya. Dan mungkin kita sambil menunggu Ustaz Tulari ini gimana nih acaranya? Doa. Pak Iwan bisa Pak Iwan, ya, kita dengar dulu dari Pak Haji Iwan Setiawan untuk mungkin 10 menit untuk masuk doa. Dan bacain doa. Ini mah Pak Nurdin tawasul ini mah. Dikit-dikit. No, Pak Iwan Kusman. Iya begitu. Sambil nunggu hujan ya Bu ya, kita jarang-jarang ngumpul gini. Kebetulan ya Allah ini kasih rezeki hujan. Sambil nunggu Pak Ustadz Udori, tuh ada yang di ujung juga tuh. 1, 2, 3, 4 ini 4 kumpul ini. Pak Farda jauh banget Pak Farda. Ini. Masih di luar.
Mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait bidang pembangunan masjid ya Pak ya. Mohon waktunya 10 menit sambil nunggu Pak Ustadz Dudori. Mudah-mudahan 5 menit beliau udah datang ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM kita Bapak Haji Iman Basuki beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ketua RW kita yang eksis terus kayaknya. Alhamdulillah. Juga alhamdulillah. Bapak Muhammad Yunus ya beserta jajaran. Yang saya hormati seluruh ketua RT dari RT 01 sampai RT 09. Dan yang saya hormati Majlis Taklim, ibu-ibu di RT 05 yang alhamdulillah lumayan juga hadir semua Pak. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, para ustadz yang hadir pada kesempatan malam ini, yang mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan. Yang utama yang nikmat sehat walafiat ya Pak, nikmatnya waktu bisa silaturahim kumpul di sini. Alhamdulillah. Shalawat serta salam kita aturkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya menambahkan apa yang disampaikan tadi Pak Ketua DKM kaitan dengan pembangunan masjid. Emang pembangunan masjid itu udah mungkin sekitar ya 2 mingguan ya Pak Haji ya, sebulan lah kita vakum. Mudah-mudahan emang ada beberapa planning untuk pembangunan ke depan. Mungkin biar masyarakat juga mengetahui apa aja sih untuk rencana ke depan gitu. Mungkin berawal dari bawah dulu Pak ya. Bawah emang sebelah itu yang tempat wudhu ibu-ibu sekarang dibalik jadinya. Jadi ibu-ibu sekarang yang rusak lagi. Kemarin tempat wudhu ibu-ibu kita bagusin tapi dirubah. Jadi untuk bapak-bapak, nah ibu-ibunya sekarang dipindah ke sebelah kanan. Dan saat ini masih butuh juga perbaikan. Mungkin itu tinggal finishing, masang plafon sama pengecetan aja sih, simple. Ya kurang lebih kemarin waktu yang sebelah itu plafon itu hampir ya sekitar 15 jutaan plafonnya. Mungkin dengan finishing sekitar 20-an lah insya Allah. Dan selanjutnya ke atas Pak, ke atas mungkin tampak depannya aja dulu. Kalau enggak bisa keliling kiri kanan gitu. Mudah-mudahan bisa keliling kiri kanan. Kita kemarin udah nyoba dulu, saya pernah ngirim juga tuh di grup yang roster yang bolong-bolong itu. Tapi tetap kita menggunakan kusen juga, disamain dengan yang bawah. Nah sisanya baru roster yang bolong-bolong itu kayak gracebox itu Pak. Jadi ya mungkin dulu ada sempat saya share di grup. Mungkin nanti kita share lagi dan kita rundingkan lagi, kita musyawarahkan lagi seperti apa sih pembangunan untuk di lantai 2 gitu. Karena kalau kita penambahan ke tengah, model nambah keramik atau nambah lagi dindingnya kita keramik, khawatir bebannya itu yang saya khawatirkan itu. Karena belum ada kajian teknik model audit untuk beban lantai 2 dan lantai atas berikut kubah gitu Pak. Jadi harus diaudit ulang itu, khawatir karena udah beberapa kejadian di Bogor, terus di mana Pak? Jawa Timur kan, banyak makan korban jiwa. Nah itulah salah satu kenapa tiap pembangunan harus benar-benar sesuai rencana, sesuai spek. Kita libatkan ya tenaga ahlinya lah, konsultan yang emang mumpuni di bidangnya, yang legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan.
Kalau sekarang ini ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa Pak. Tapi saya tetap khawatir gitu, apalagi saya sebagai bidang pembangunan di masjid, melihat contoh yang sudah yang kelihatannya kokoh juga itu bangunan di Jawa Timur sama di Bogor itu. Tapi ya berhubung tidak mungkin ada kesalahan ya, ada kesalahan tidak sesuai dengan yang tidak standar lah, standar minimal standar pembangunan itu. Kalau standar insya Allah Pak, apalagi saya sendiri juga memang tiap harinya di jembatan Pak, benerin jalan jembatan apalagi harus diukur namanya beban jalan, beban mati itu beban jembatannya itu sendiri. Nah, kayak masjid beban lantai 2, lantai 3 itu sendiri, apalagi ditambah beban jalan. Kalau di jalan raya itu jembatan itu mobil kendaraan yang lewat, kalau di masjid jamaah. Nah itu yang harus kita perhitungkan. Jadi tambah jamaah, ditambah berat masjid, ditambah kubah atas, udah begitu lantainya kan elevasinya ke tengah bukan ke samping ke tali-tali air, makanya ditambah genangan air di atas itu. Ada sekitar lingkaran kubah itu air menggenang sekitar ya 15 cm Pak lah. Kali lebarnya itu kurang lebih sekitar 4 meter keliling. Coba dikalikan aja berapa kubik juga itu, berapa ton, berapa kintal. Ditambah berat kubah. Nah itu yang saya mesti nanti kita musyawarahkan lebih ini lagi Pak, harus benar-benar gitu kita musyawarahkan, cari mufakat, cari jalan terbaiknya biar jamaah juga yang ibadah ke masjid tidak ada rasa khawatir Pak, tentram gitu. Wah ngeliat ini megah, kuat, insya Allah kokoh, ibadahnya juga tentram Pak. Jangan dulu kan secepat ngerentak itu kan ya 5 cm Pak ke bawah, waktu ditambah dia, itu Pak, aduh khawatir banget saya. Itu baru rentak sedikit doang, udah kita coba itu pakai apa meteran yang laser itu yang lampu, maka ada penurunan Pak, ada penurunan sedikit itu. Makanya ya itu kita dulu pernah Pak Haji Imam, saya juga pernah melibatkan tim konsultan mengkaji berapa sih beratnya kubah itu, tapi ya emang tidak model langsung dengan pihak konsultannya waktu musyawarah itu, jadilah perdebatan yang alot akhirnya mentah lagi. Ya mungkin ke depan biar dapat dimengerti, karena saya sendiri juga gak bisa Pak, kalau saya sendiri itu gak bisa kalau tidak sesuai standar, apalagi kaitan dengan masjid kita itu kan gak punya gambar Pak. Jadi ngauditnya juga susah saya karena kan gambarnya. Kalau ada gambar dari awal tuh enak Pak ngitungnya. Model beban berat lantai 2, lantai 3 kubah itu dengan beberapa tiang yang di kiri kanan, yang di tengah apa nembus ke atas kan nggak ada tuh. Untuk tumpuan kubah itu nggak ada nembus ke atas kan Pak. Coba lantai 2 aja, penyaga lantai 2. Untuk penyaga kubahnya itu ke atas nggak ada. Jadi pas lingkaran kubahnya itu nggak ada, itu nggak gantung jadinya. Jadi mungkin ke depan saya mohon ke Pak RW, ke Ketua DKM, sama tokoh-tokoh masyarakat, terutama Ketua RT-nya, karena emang masjid kita ini harus ada penyempurnaan Pak, ada penyempurnaan yang minimal standar yang dapat bikin kita tenang ibadah itu. Tenang, karena orang kita paling berapa hari lagi Pak, itu kan untuk anak cucu kita ke depan. Anak cucu kita ke depan nanti Pak yang menikmati kita paling 20 tahunan lagi kalau panjang umur, udah setengah abad Pak. Ya mudah-mudahan kita selalu sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan lantai 2 sama yang atas bisa kita laksanakan, bisa kita tuntaskan dengan cara ya kalau ngandelin S3 sih sebenarnya hal yang nggak mungkin Pak kalau untuk buru-buru gitu. Apalagi kata Pak Haji ini nunggu dulu 50 juta. Itu alot juga lama Pak, keburu anak cucu kita udah pada gede, nambah lagi jamaah. Sekarang ini udah penuh lantai bawah itu Pak. Kalau saya lihat kemarin Jumatan udah penuh, apalagi kalau hari-hari raya gitu. Ya mudah-mudahan ke depan dengan adanya kegiatan lantai 1 pembenahan tempat
tempat wudhu, kedua keliling dulu. Kalau keliling sih saya rasa nggak khawatir juga Pak Haji, untuk nutup keliling itu nggak khawatir. Yang penting tidak ditambah beban tangan sama yang mungkin di depannya gitu, yang dinding yang belum di plester atau belum diaci di keramik gitu depannya. Yang penting tidak ada penambahan di tengah. Kalau di samping saya rasa itu fondasinya udah alhamdulillah kuat lah insya Allah. Kalau samping itu keliling insya Allah. Jadi mungkin itu aja, hanya sekedar ya untuk ke depan apa sih gitu rencana bidang masjid itu, untuk rencana pembangunan ke depannya itu biar ada rencana gitu, baik dari segi anggaran yang harus kita musyawarahkan dari mulai ketua DKM-nya, Pak RW, Pak RT dan seluruh tokoh masyarakat serta masyarakat, dan ibu-ibu itu penting juga, ibu-ibu karena ibu-ibu paling sering juga itu pengajian. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran bapak-bapak semuanya. Mohon maaf apabila tempatnya begini karena cuaca Pak ya, kita inginnya itu di luar enak adem gitu kan, ada angin gitu, bisa sandal gurung di luar ini jadi terpisah ini. Ya mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan Kuswan yang telah menyampaikan mengenai masalah pembangunan masjid At-Taqwa. Ya kita juga sebetulnya juga urus juga tiba-tiba ya mengenai masalah kubah. Karena kejadian yang kita lihat itu sudah terjadi, sudah ada kejadian di Bogor dan di Surabaya. Ya, mungkin kita bisa jaga jangan sampai kita menambahkan beban lagi. Anak-anak apa? Itu berat, beban kubahnya itu terlalu berat. Solusinya apa? Ya mau diganti supaya enteng. Ya, supaya kita nyaman dalam beribadah Allah Subhanahu wa taala, terutama apa yang kita cintai. Mungkin saja sebelum ada penambahan di lokasi Masjid Taqwa masalah pembangunan, mungkin bisa kita rapatkan kembali kepada pengurus dan para tokoh yang ada di Perumahan Kota Ugi 2. Mungkin ada lagi dari yang lain? Pak Iwan, enggak Pak Iwan, bisa aja. Kosnya ada berapa menit kak yang kita dengarkan, ini ada masukan pada Pak Iwan Setiawan, Pak Haji Setiawan, kami persilakan. Tadi ada yang usul doa aja. Kupat sayurnya udah dihidahin. Oh, siram dikit ya. Pagi. Bapak tolong bantu ibu-ibu tuh mau ngeluarin makanan kue kecil. Saya dikeluarin aja. Saya menunggu soalnya lama ini. Baik. Karena ada amanah dari Ustaz Hudori agak telat, nggak tahu telatnya sampai jam berapa. Dan ini sambil menunggu. Silakan. Hah? Belum. Oh, jadi sambil menunggu mempersiapkan kupat sayur. Jadi kita mungkin saya ingin mengulang apa yang beberapa hari lalu disampaikan oleh Pak Ustaz Nurdin tentang keutamaan, salah satu keutamaan orang yang mempedulikan masjid. Jadi luar biasa kalau ada orang yang peduli terhadap masjid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh al-imamul 'abid wa syabun nasa'a bi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansib wa jamali faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat aynahu. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abu Hurairah, bahwa ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada hari itu tidak ada yang bisa memberi naungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah yang pertama, al-imamul adil. Apa al-imamul adil itu? Adalah pemimpin yang adil. Apa itu imam? Imam adalah pemimpin. Apa itu adil? Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempat dan fungsinya. Kan begitu ya. Kalau kata Pak Lurah, naruh penggorengan sama panci di ruang tamu nggak pas itu. Ya, bukan tempatnya, berarti nggak adil itu tuan rumahnya. Kan begitu ya. Begitu juga seorang imam, seorang pemimpin baru dikatakan adil ketika ia menjalankan kepemimpinannya sesuai ya, dengan aturan yang ditetapkan. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa menjadi pemimpin yang adil? Salah satunya, seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyatnya dulu ya, bukan memikirkan kepentingan pribadi atau golongannya. Baik, mungkin kita tidak usah berbicara pemimpin yang terlalu tinggi dulu ya. Nah, sekarang kriteria atau kategori, siapa sih yang bisa disebut sebagai pemimpin? Ada kan? Alhamdulillah. Ini belum sampai ke masjid, baru ke imam doang. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, setiap diri kita ini adalah imam, ya kan? Nah, minimal kita yang sudah punya, ya alhamdulillah, guru kita sudah datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap diri kita ini adalah pemimpin. Bagi kita yang sudah punya keluarga, punya anak istri, tentunya kita ini semua adalah pemimpin bagi keluarga kita. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin keluarga, kita harus adil ya, menjadi kepala rumah tangga ya. Apalagi kalau yang posnya 2 itu harus adil ya, jangan kesono terus mentang-mentang yang di sono masih grace gitu kan. Maksudnya pos apa itu Pak Haji? Tapi alhamdulillah di sini mah belum ada ya. Jadi kalau kata kemarin di apa tuh di video itu belum ada yang kiai di sini, masih ustadz semua katanya ya. Jadi kalau baru 1 mah ustadz, belum punya gelar kiai. Ya mungkin gitu ya. Karena guru kita sudah datang ya. Kita
persilakan ya kepada guru kita untuk melanjutkan acaranya, karena memang tadi juga statusnya kan sambil nunggu gitu kan, karena yang ditunggu udah datang ya udah kita serahkan kepada guru kita Bapak Ustadz Fadil. Walaupun tadi ada yang usul, kata Ustadz dulu ini kayaknya lama, udahlah kupat sayurnya keluarin aja dah, nanti begitu Ustadz Dore datang langsung doa. Tadi siapa yang usul begitu tuh? Pak Fajar ya? Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Iwan Setiawan yang telah menyampaikan beberapa kata. Mudah-mudahan dapat kita ambil banyak. Dan alhamdulillah guru kita telah berada di kita. Minum dulu Pak Ustaz. Minumannya. Minum dulu. Ya. Kita dengarkan tausiah, zikir dan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Khodori. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, berikut semua pengurus-pengurusnya, dan juga Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberi limpahan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat lain yang tiada terkira, yang mudah-mudahan limpahan nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita benar-benar mampu membawa kita selalu dalam iman takwa sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat beserta salam tercurah limpahkan pula kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Wabil khusus kepada kita semua, semoga kita benar-benar
menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur diberi limpahan rahmat berupa turunnya hujan, yang sebetulnya semakin lebat hujannya, doa kita insya Allah semakin istijabah. Jadi kita doa supaya hujannya kenceng, biar doa kita makin istijabah, makin makbul. Dan karena kita dengar dari seorang ulama, satu-satunya rezeki yang benar-benar halalan thayyiban itu air hujan. Itu pun jangan ditadain pakai gelas, jangan ditadain pakai ember. Jadi kita langsung nyelangap. Makanya tadi saya nyampe sini nggak usah dikasih minum sebetulnya. Dalam perjalanan nyelangap. Dalam perjalanan tadi udah kenyang. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanjakan dengan semanja-manjanya. Jadi kalau kita punya anak, kita manjakan. Itu kayak apapun anak kita, tetap saja dia kita manja. Kita sayang, kelewat sayang, namanya manja. Allah juga demikian. Ada hujan, kita mengucap alhamdulillah, rasa syukur. Ini Allah akan lipat gandakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan terus kemudian pengen hujannya 3 kali lipat, banjir. Jadi rahmatnya Allah, nikmatnya Allah, keberkahan dari Allah supaya benar-benar Allah lipat gandakan. Karena itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita banyak bersyukur kepada Allah supaya Allah lipatkan, Allah lipat gandakan karunia-Nya kepada kita. Kebahagiaan kita supaya Allah lipat gandakan. Kedamaian hati kita supaya Allah lipat gandakan. Ketentraman dalam rumah tangga kita supaya Allah lipat gandakan. Rizki supaya Allah lipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Tapi juga kita mohon kepada Allah supaya ketaatan kita juga dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai begitu nikmatnya dilipat gandakan, karunia-Nya dilipat gandakan, rezekinya dilipat gandakan, ketenangan, ketentraman, semua dilipat gandakan, ibadahnya malah kendor, malah menurun. Nah, ini namanya kufur nikmat. Maka kita ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hidup kita semakin makmur. Amin. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita jauh dari fakir dan sifat kikir. Berzikir ingat kepada Allah supaya Allah jauhkan kita dari sifat fakir, apalagi yang namanya sifat kikir. Kita diberi nikmat oleh Allah, yakin itu datangnya dari Allah dan kita bawa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
perjalanan dalam kehidupan kita tidak ada yang tahu. Maka kalau kita mencatat sejarahnya orang-orang yang benar-benar husnul khotimah, para alim, para ulama yang benar-benar taat kepada Allah sampai akhir hayat, kalau kita ini semuanya masih sama-sama punya potensi negatif atau positif. Karena kita ini masih dalam perjalanan. Orang yang masih dalam perjalanan belum sampai ke tujuan punya potensi. Apa potensinya? Balik jalan lagi. Sudah tengah perjalanan karena keletihan, bisa saja potensinya menyerah. Dia sudah berhenti, nggak mau jalan lagi. Ada juga yang potensinya dia kembali ke tempat semula. Ada juga yang potensinya dia lebih baik menyimpang, nyari jalan pintas yang kadang-kadang malah tidak selamat. Nah, ini kita sama dalam perjalanan kita, supaya kita melewati yang namanya Shirathul Mustaqim. Sebelum Shirathul Mustaqim di akhirat, jembatan Shirathul Mustaqim di akhirat kita lewati Shirathul Mustaqim. Jalan lurus di dunia ini harus kita lewati. Dengan iman, dengan ketakwaan, dengan kesabaran, dengan amal soleh, dengan mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar sabar yang sesabar-sabarnya. Bagaimana tidak sabar? Rasulullah itu mau memusuhi, berperang dengan orang yang memerangi agama. Tapi secara pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dihujat, walaupun dicaci maki, walaupun diludahi, Rasulullah tetap mendoakan yang terbaik. Itu ajaran sabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita pun siap jihad kalau untuk membela agama. Tapi kalau untuk pribadi kita, bisa jadi itu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang namanya sabar itu luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diuji kesabaran yang itu supaya menjadi suri tauladan kepada kita. Layak seorang Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi panutan umat, menjadi suri tauladan. Kita bisa bayangkan orang buta disuapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan itu disuapi oleh Rasulullah. Sedang disuapi, dia membuat fitnah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang padahal orangnya sedang menyuapi dirinya. Kalau kita yakinlah, kita tampol orangnya, selesai urusan kita. Ini urusan kita belum selesai, tampol aja kalau kita. Tapi Rasulullah tidak begitu. Besok masih disuapin lagi, dia mengarang cerita-cerita fitnah tentang Rasulullah, mengatakan Rasulullah itu tukang sihir, mengatakan Rasulullah itu penipu dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah tetap menyuapi. Yakin karena ini orang tidak tahu. Dan Rasulullah orang yang benar-benar pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga tahu bahwa orang ini suatu saat akan mendapat hidayah. Maka Rasulullah dengan sabar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, diludahi. Kalau kita diludahi, andaikan Rasulullah mau melawan, gak mungkin Rasulullah itu kalah. Tinggal panggil malaikat Jibril. Jibril, ini ada orang ludahin saya ini, ganti ludahin dia pakai api misalnya. Diludahin pakai api atau pakai timah yang mendidih, biar selesai urusan.
Tapi Rasulullah nggak begitu. Rasulullah tetap besok lewat lagi, diludahi lagi, lewat lagi. Sampai yang ludahi sakit malah dibawain kurma. Kita bayangkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang utusan Allah pilihan yang benar-benar layak dan pantas kita jadikan sebagai suri tauladan. Maka pegangan kita di akhir zaman ini Al-Quran dan Sunnah. Di tengah berbagai macam aliran yang ada, mesti kita tidak boleh buruk sangka karena kita tidak tahu, belum pernah tabayun mengatakan aliran ini sesat, tidak boleh karena kita belum pernah tabayun, belum tahu, kecuali memang benar-benar terbukti ada perbuatan sesatnya. Kita tidak tahu dasarnya seperti apa, kita belum pernah adu argumentasi, belum pernah debat dan lain sebagainya. Maka bermacam-macam aliran, cuman kita tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang itu dari Al-Quran dan itu dari Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti. Tapi kalau sudah menyimpan keluar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cepat kita tinggalkan. Karena bagaimanapun kita diajarkan untuk bertauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah. Di tauhidnya la ilaha illallah kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Kita memang harus selalu taat kepada Allah, menyembah kepada Allah. Tapi ada Muhammad Rasulullah. Jadi kita ibadah pun harus ada aturan, ngikuti utusannya, ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sekarang banyak ibadahnya, yang penting kan kita niatnya ibadah, yang penting kan kita niatnya menyembah Allah. Nah, tapi caranya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, berarti bukan Islam. Banyak niatnya menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Sang Hyang Maha Wenang, Sang Hyang Widiwasa, karena tidak mengikuti ajaran syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti bukan ajaran Islam. Ini tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, ya kita tinggalkan. Karena ini akhir zaman, zaman fitnah. Kita saja sekarang ini kalau mau merenung tentang remaja-remaja kita yang sudah kecanduan gadget itu, Masya Allah, yang sudah stres karena gadget banyak, yang matanya buta karena gadget banyak, yang keras hatinya karena gadget juga banyak, yang sudah tidak bisa lagi diingatkan, tidak bisa lagi dinasihati, bahkan yang sudah benar-benar kecanduan gadget ini sudah tidak bisa lagi diingatkan. Belajar tidak lagi konsentrasi, ngaji sudah tidak mau, dan maunya tetap kecanduan yang namanya gadget. Ini kita tidak tahu bagaimana 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kita tidak tahu apakah generasi-generasi kita nanti masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, atau benar-benar akan murni meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena kita ingat hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan datang satu zaman di mana Al-Quran tinggal tulisannya, Islam tinggal namanya. Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya. Yaitu Al-Quran yang numpuk di masjid, disiapin Al-Quran, gak ada yang baca, berarti tinggal tulisannya saja, gak ada yang baca. Terus kemudian Islam juga tinggal namanya, pengakuannya Islam. Sekarang saja kita lihat kelakuan remaja-remaja yang pakai jilbab, remaja-remaja yang pelajar-pelajar muslim,
di sekolah-sekolah yang notabene juga sekolah madrasah, bagaimana akhlaknya, bagaimana kelakuannya, tingkahnya. Ini kita miris. Nah, kita hanya bisa tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah zat yang maha membolak-balikkan hati manusia. Kita mohon kepada Allah, hati kita ditetapkan dalam iman dan Islam. Kita mohon kepada Allah, anak-anak kita hatinya ditetapkan dalam iman dan Islam. Dan supaya anak-anak kita dibimbing dalam belajarnya, dalam menuntut ilmunya, dalam menghafal hukum-hukum Islam, supaya tata cara ibadah benar-benar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata banyak. Kita coba ngetes beberapa santri, ini padahal santri, dia mesantri. Dari bacaan sholat, ternyata ada beberapa yang tidak hafal. Bacaan sholat tidak hafal, apalagi yang sekolah umum. Wudu yang baik, yang benar, begitu kita tes satu persatu, sekian banyak yang tidak tahu bagaimana sunnah wudu yang benar. Maka kalau kita sering lihat orang wudu kakinya cuma di yang penting kena air itu saja tanpa dibasuh, ini tidak akan sempurna. Jadi inilah fenomena akhir zaman. Mari kita benar-benar berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita serahkan jiwa kita, kita serahkan rasa kita, hidup kita, mati kita, hati kita, akal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah benar-benar mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Ilyas, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihimussalam. Sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabiyullah Khidir al-Baliya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Samadani Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasallahu sirrahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman, khususan ila hadrati Syekh Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam wa ila hadrati sebut guru-guru mulia kita. Sayunilai lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir kuburahum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi wa jasadi, sebut diri kita dan keluarga kita, putra putri kita semuanya. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Iya. Iya, Pak Iwan. Pak Iwan. Ahli kubur semua. Iya, saya mau tahu kubur. Ya, Ada bahasa kering nggak? normal juga, Pak. Alhamdulillah. Enggak, satu. Kita doakan ahli kubur kita semoga diampuni dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, diberi nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ila ruhi Samsudin bin Unsa wa ila ruhi Ibu Entut bin Sarnati wa ila ruhi Muhammad Ajir bin Syam wa ila ruhi Bapak Samsudin bin Haji Saleh wa ila ruhi Bapak Umsa bin Adam wa ila ruhi Bapak Wiharma bin Adam wa ila ruhi Ibu Antri binti Alasid wa ila ruhi Ibu Syariah binti Madahri wa ila ruhi Ibu Musniah binti Nazarudin wa ila ruhi Nuryati binti Samsudin wa ila ruhi Muhammad Iqbal bin Samsudin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir quburahum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah subhanallah. 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 Ya a'zamu ya alim ya khabir ya mubin ya Allah ya alim ya khabir ya mubin ya Allah ya alim ya khabir ya mubin ya Allah ya alim
khabir ya mubin ya Allah ya alim ya 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 khabir ya mubin ya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya Allah ya Latif 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 afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara walijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih pada para Ustaz Saudari yang telah menyampaikan tausiahnya ilmu kita mengenai masalah nikmat yang telah berlebih. Jangan sampai kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mengenai masalah akhlak Rasulullah SAW yang begitu sangat terpujinya, begitu sabarnya menghadapi kaum Bani
Bani apa? Zaman jahiliyah Bani Israel ya. Dan kita mengikuti aturan sunnah Rasulullah dan Al-Quran, aturan Al-Quran dan hadis. Dan kita juga pada di penghujung bahaya masalah gadget bagi anak-anak remaja pada saat ini. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus memperhatikannya, begitu sangat bahayanya gadget pada masa saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baru akan tutup majelis ini dibaca subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.